Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung kelas online sesi keempat pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada hari ini materi yang akan dibawakan yaitu tentang menyusun rencana pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Alhamdulillah saat ini telah bergabung bersama kita narasumber pada hari ini yaitu Bapak Ika Gunawan yang sebagai ahli pengadaan dari BPKP ya Pak. Untuk membuka materinya saya serahkan kepada Bapak narasumber kita. Silahkan Bapak Ika Gunawan untuk dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di suasana yang masih ya secara umum masih ya kita prihatin lah terhadap situasi dan kondisi. Jadi tapi ya blessing in disguise, ada dari sesuatu yang sulit kadang-kadang muncul sesuatu yang mudah ya. Jadi terpaksa kita harus mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi ya, belajar via online seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas pembelajaran dan sharing di antara kita lah. Mudah-mudahan gitu. Saya Ika Gunawan, Bapak Ibu semua. Saya sehari-hari sebagai Widya Suara, ya, tenornya auditor, kemudian juga aktif sebagai tenornya PBJ dan KPP. Mudah-mudahan pagi ini bisa sharing mengenai salah satu tugas PPK terkait dengan menyusun rencana pengelolaan kontrak, Ibu semua ya. Jadi ini waktunya nggak terlalu panjang, hanya 2 jam maksimal sampai jam 12 sampai pas zuhur lah ya. Sebelum dimulai mungkin saya akan sedikit sapa teman-teman ya. Ini kalau terdaftar saya lihat ada 16 peserta yang sekarang online. Apa kabar semua Ibu semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke. Di era yang seperti ini mudah-mudahan tetap bisa belajar, sharing dan semangat lah. Nah, kita sekarang mau membahas satu materi di antara serangkaian tugas PPK dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, saya akan mulai dengan sedikit tulis menulis Ibu semua ya, supaya sebagai pengantar, supaya terasa seperti di kelas ya, bukan sekedar online ya. Jadi saya akan menulis kira-kira. Oke. Ya, sorry Mbak Rami, kelihatan nggak papan slide saya warna putih? Halo Mbak Rahmi? Ya, terlihat Pak. Lihat ya, oke saya mulai ya. Kelihatan. Baik. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara kompetensi PPK, Ibu semua ya, PPK pejabat berkomitmen ini kan bisa dibilang pelaku PBJ yang super ini. Karena apa? Kalau kita bicara tahapan PBJ dari mulai perencanaan, ya, kemudian persiapan, kemudian pelaksanaan, sampai serah terima, bisa dibilang semuanya melibatkan PPK. Ya. Perencanaan dalam rangka menyusun RKA, menyusun RUP, ternyata juga sekarang itu oleh PPK. Ya. Yang padahal waktu lalu, papers yang lama oleh PA kan, nah sekarang PPK malah. Ya. Jadi salah-salah terkait dengan perencanaan, itu bisa diminta pertanggungjawaban terhadap PPK. Ya. Kemudian persiapan. Nah, persiapan kan dibagi dua tuh ya. Persiapan pelaksanaan, ya, persiapan pengadaannya, itu bikin spesifikasi dan lain-lain, itu juga kerjanya PPK. Ya. Kemudian nanti kita bicara pelaksanaan, ya, meskipun bicara milih, ini saya kasih kotak pemilihan ya, pemilihan, mungkin hanya kotak ini yang PPK relatif tidak terlibat, tapi juga nggak pure nggak terlibat, karena ternyata sebagian pemilihan juga pekerjaannya PPK kan, ya. Nah, kemudian setelah ada pemilihan, kemudian lahirlah penyedia, maka PPK sudah mulai lagi bekerja sebagai ya pelaksana kontrak lah, ya, melaksanakan kontrak, mengawasi, mengendalikan dan seterusnya sampai datang barang dan jasa. Waktu yang lalu, papers yang lama selesai di sini, berikutnya tugas orang lain. Ternyata sekarang tidak. Sampai serah terima juga menjadi tugasnya
PPK ya, pemeriksaan barang, pemeriksaan fisik mengenai barjas juga menjadi tugas PPK. Kita bisa lihat bagaimana tugas PPK yang demikian ya, lengkap ya. Artinya apa? Tugas lengkap juga tentunya dipenuhi dengan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab yang tidak ringan. Oleh karena itu, Bapak semua, kita perlu pahami satu ya. PPK punya bekal yang bagus di bidang perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan serah terima. Nah, modul kita di UK 19 ini bicara salah satu kompetensi PPK dalam pelaksanaan. Ya, setelah ada penyedia, kemudian sudah dirancang draft kontraknya saat persiapan ya, materi tadi malam oleh Pak Regi itu adalah menyiapkan kontrak dan segala macam sampai tanda tangan, itu tentunya materi persiapan sampai tanda tangan kontrak lah ya. Nah sekarang ya sudah kontrak tanda tangan, kita akan mengawasi lah bahasa sederhananya ya, bahasa kerennya mengendalikan atau mengelola kontrak lah, manajemen kontrak. Memastikan gimana caranya ya, tahapan PBJ yang sudah panjang dari mulai perencanaan, persiapan, ya, kemudian sampai milih, ya, sampai kemudian tanda tangan kontrak itu tidak sia-sia begitu saja, ya. Artinya maka perlu ada kompetensi mengelola kontrak. Nah, ya, mengelola kontrak. Ya, atau sebelum mengelola kontrak kita bicara perencanaannya bagaimana. Nah, UK 19 itu memberikan bekal kepada PPK untuk merencanakan pengelolaan kontrak. Nah, besok materi berikutnya baru bicara bagaimana melaksanakan pengendalian kontrak. Nah, kita akan menggunakan UK 19 ya, versi SKKNI, kurikulum yang dikeluarkan oleh LKPP. Jadi harapannya kurikulum ini yang relatif lengkap ya. Nanti dipecah-pecah menjadi kurikulum SKJ dan lain-lain relatif sudah mudah lah, artinya tercover semua mudah-mudahan ya. Oke, Bapak semua, jadi kira-kira pengantarnya seperti itu Bapak semua. Nah, ya, kemudian kita lihat dulu ya. Kalau kita bicara pengadaan barang dan jasa ya dalam semua tahapan tentunya kita lihat dulu ya. Tidak lepas dari tujuan pengadaan barang dan jasa. Jadi kita harus paham bahwa PPK itu ternyata di lini paling depan untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa. Jangan lupa tujuan kita adalah bagaimana menghasilkan PBJ yang value for money. Oke Bapak Ibu semua ya, value for money itu apa artinya? Artinya tepat mutu, tepat kualitas, ya, tepat jumlah, volume, tepat harga, tepat waktu, ya, kemudian tepat tempat, dan kemudian tepat penyedia. Nah, ini yang menjadi tujuan kita dalam semua tahapan tadi, termasuk dalam rangka pengelolaan kontrak. Pengelolaan kontrak itu adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan PBJ yang seperti ini, Bapak semua. Jadi mindset ini perlu dipegang oleh PPK bahwa utamanya dari tujuan PBJ adalah menghasilkan PBJ yang tepat kualitas, tepat volume, tepat harga, dan seterusnya. Ya, termasuk dalam konteks pengelolaan kontrak. Oke, baik Ibu semua. Dan nanti kalau kita bahas ya, dalam rencana pengelolaan kontrak itu tidak lepas dari tahapan-tahapan sebelumnya. Oke, ya kira-kira begitu pengantarnya Ibu semua. Nah, sebagai ilustrasi kita lihat nih, saya punya ilustrasi kasus ya. Jadi ada satu sekolah lah ya, sekolah nih, ya. Sekolah itu di anggarannya di DPA atau di DIPA itu beli 40 komputer ya, untuk laboratorium dengan anggaran masing-masing 15 juta misalnya gitu ya, atau yang gampang lah 20 juta. Berarti ketemulah angka misalnya 800 juta. Tentunya ini berarti muncul saat perencanaan ya, saat perencanaan PBJ. Oke. Kemudian ya, yang berikutnya adalah di tahapan persiapan. Tentunya PPK masih menyiapkan yang namanya apa? Spesifikasi, kemudian HPS, kemudian rancangan kontrak. Ini rancangan kontrak kaitan kepada pelajaran kita.
Spesifikasi, misalnya anggaplah spesifikasi mutunya adalah Pentium ya i7. Kenapa? Melihat angka yang 20 juta ya, i7 dan kawan-kawannya lah ya. Artinya ini berarti high end komputer, oke, dengan jumlah sekitar 40 sesuai dengan anggaran ya. Kemudian HPS-nya anggaplah turun sedikit menjadi 19,5 gitu kan. Rancangan kontraknya dibikin sesuai dengan SBD. Nah, kemudian ya ada proses tender, misalnya PTA yang menang, PTA nawar 19 juta dengan spesifikasi yang sama. Nah, pada saat realisasi kontrak misalnya, ya ternyata menurut menurut penyedianya, ya Pentium i7 persis seperti yang tercantum dalam spesifikasi itu tidak ada dalam pasar ya, sudah tipe ini sudah discontinue ya, anggaplah sudah discontinue ya, kemudian oleh penyedia diganti tipe lain, misalnya apa ya, dengan Pentium i7 juga tapi ada i7 lah ya, i7 plus plus lah kalau ada gitu kan, dengan memori yang lebih tinggi dan seterusnya, tapi dengan harga yang mungkin relatif sama lah ya, dengan harga waktu kita bicara HPS 19 juta. Nah gitu. Ya. Nah, kita lihat Bapak semua. Ya, kalau dibayar kan? Dibayar, anggaplah dibayar persis seperti nilai kontrak. Nah, ini kita lihat fokusnya adalah bukan semata-mata bagaimana kontrak realisasi, tapi fokusnya adalah gimana pengadaan itu value for money. Ya, bagaimana pengadaan itu value for money. Ibu lihat ya, kita lihat nih. Pertama apa? Betul nggak tepat kualitas? Gitu? Kita lihat bahwa 40 komputer di sekolah, ya sekolah SMK yang dipakai untuk program SMK ekonomi lah gitu ya, SMK administrasi, itu dipakai untuk mengetik, bikin surat dan segala macam, sekali-kali buku apa online sederhana gitu ya. Ternyata apa? Ternyata spesifikasi komputer yang dipersyaratkan ini terlalu tinggi, ini high end komputer, berarti muncullah yang namanya over quality. Ya. Ternyata misalnya di sekolah itu ternyata labnya cuma 30 komputer, berarti malah muncullah over volume. Gitu ya. Nah, kemudian harga misalnya waktu taruh harga 20 juta itu dengan merek ya yang merek Amerika lah misalnya gitu kan. Padahal mungkin merek Jepang, merek Cina atau merek lokal harganya separuhnya. Maka muncullah overprice dan seterusnya lah. Waktu terlambat misalnya gitu kan. Terlihat ya. Over quality, over volume, over price ya. Salah waktu, salah tempat misalnya. Ya. Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan oleh PPK dalam setiap tahapan termasuk dalam pengendalian kontrak. Kita lihat ya. Kalau kita kaitkan dengan pengendalian kontrak, kira-kira apa kesalahan PPK? Apa yang perlu diperhatikan? Itu ternyata apa? Lihat, PPK pada saat sudah bikin kontrak, kadang-kadang saking terlalu percayanya dengan penyedia, dibiarkan bekerja, ya, tanpa dikendalikan, tanpa dilihat jaminan mutunya, ya, program mutunya, tanpa dilihat bagaimana dia merencanakan pekerjaan sehingga tiba-tiba discontinue gitu kan. Nah, ini case sederhana ya, case sederhana. Nah, artinya contoh ini menggambarkan bahwa bagaimana PPK mesti punya awareness yang tinggi dalam mengendalikan kontrak. Ya. Nah, jangan-jangan, ya, kenapa? Contoh misalnya, si penyedia itu bilang bahwa produk komputernya discontinue, padahal sebetulnya waktu kita pesan ada barang itu. Harusnya kan itu bukan menjadi masalah kita, toh. Penyedia harusnya, ya toh, ketika beli barang itu, ya kan, atau bersanggup menawar barang itu, berarti dia sudah punya rencana bagaimana kapan dia harus beli, kemana belinya gitu kan, bukan sekedar hanya modal brosur dari pabrikan kemudian dia jual kita gitu kan. Nah itu yang, nah kemudian kita pun harus memastikan bahwa ketika kita tekan kontrak dengan dia, bagaimana rencana penyedia itu akan beli kemana, kalau plan A-nya nggak bisa beli kemana dan seterusnya lah ya. Nah itulah kira-kira hal yang penting yang bisa dikaitkan dengan tahapan-tahapan yang ada dalam pengadaan barang, termasuk tahapan pengelolaan kontrak. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu semua, hal itu yang akan menjadi area kita ya diskusi mengenai pengelolaan kontrak. Nah, sekarang kita masuk kepada materinya.
Di modul kita itu ada 3 bab, Bapak Ibu semua. Silahkan kalau sudah dipegang ya, masing-masing boleh dibuka. Ada 3 bab, 3 bab ya. Oke, saya akan tayangkan dulu slide-nya ya. Saya akan tayangkan dulu paparannya. Nah, ini ya. Bab 1 adalah pendahuluan. Ya, pendahuluan itu ya babnya bonus lah, ibaratnya bonus. Kenapa? Karena di pendahuluan ini yang dibahas terutama adalah hal-hal yang sifatnya umum ya, menjelaskan mengenai tujuan umum dari materi kita, menjelaskan mengenai tujuan khusus ya, kemudian memberikan gambaran umum mengenai pengelolaan kontrak ya, kemudian batasan konteks mengenai modul kita ini, dan berbagai macam definisi sebagai pengantar sebelum masuk ke materi berikutnya. Nah ya, dalam dalam bab 1 ya, kita akan lihat nih ya, dalam bab 1 Bapak semua. Ya, kayak ini. Jadi tujuannya adalah ya, menyusun rencana pengelolaan kontrak. Jadi PPK diharapkan ketika dia sudah punya kontrak, rencana berkontrak, berarti kan rencana punya pengadaan barang, maka PPK mampu menyusun rencana pengelolaan kontrak. Jadi salah satu kompetensi yang diharapkan setelah nanti Bapak Ibu ya melalui modul ini ya, diuji terkait dengan modul ini, tentunya Bapak Ibu nanti harus menyajikan unjuk kerja terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan kontrak. Nah, gitu. Ya. Ya, bentuk rencananya apa isinya, dokumentasinya bagaimana, itu yang harus diberikan kemampuan mengenai unjuk kerjanya. Nah, kemudian sebetulnya ada 2 elemen kompetensi, yaitu 1, ternyata apa? Untuk bisa mencapai tujuan tadi, berkontrak itu ujungnya adalah value for money, maka titik kritis atau resiko lah bahasa kerja sekarang, ya, dalam pelaksanaan kontrak mesti dipahami dulu. Supaya apa? Supaya yang kita rencanakan betul-betul hal yang sifatnya kritis, hal yang sifatnya high risk, gitu ya. Jangan pula kita merencanakan, mengendalikan sesuatu yang sebetulnya tidak tidak kritis ya. Akhirnya apa? Kita merencanakan hal yang tidak efektif lah, kurang mubazir lah ya. Nah, baru kemudian setelah paham titik kritisnya, maka Bapak Ibu diminta untuk menyusun rencana pengelolaan kontraknya. Sebetulnya ini pakai konsep nanti manajemen risiko sebetulnya. Ya, jadi kata-kata konsep yang dipakai adalah risk management. Jadi ada tujuan, ada risk analysis, ya, risk evaluation, kemudian bagaimana risk response. Nah, terhadap respon tadi, kemudian dibikin rencana pengelolaan kontrak. Ya, nah, kira-kira begitu Bapak Ibu semua. Oke, itu yang ada di bab 1. Kemudian bab 2 baru nanti bicara mengenai identifikasi titik kritis, beberapa titik kritis highlight dalam pelaksanaan PBJ. Ya. Nah, terakhir baru di bab 3. Oke. Di bab 3 itu menyusun rencana pengolahan ya. Sampai endingnya nanti adalah harusnya mendokumentasikan. Jadi ya lupa, kalau kita bicara sektor publik, pemerintah ini kan kadang-kadang tidak bisa rencana itu hanya di kepala kita tuh, meskipun sebetulnya common sense nggak mungkin seorang PPK itu punya tujuan supaya kontraknya berhasil, nggak punya rencana nggak mungkin juga. Minimal punya rencana nanti kalau datang barangnya diperiksa, minimal itu, minimal. Ya, tetapi harapannya bukan cuma itu. Rangkaian penyusunan pengendalian kontrak itu komprehensif dari mulai awal sampai akhir lah. Ya. Jadi ketika kontrak sudah ditandatangani, oke, maka setelah itu sesaat itu adalah sudah mulai masa pengelolaan kontrak. Bayangkan, kalau seorang PPK tidak punya rencana, dia nggak tahu mau ngapain, diserahkan sepenuhnya kepada penyedia, penyedianya tiba-tiba setelah hari H, kewajibannya kemudian bilang nggak sanggup, padahal itu di masa tidak mungkin ada perubahan anggaran, nggak mungkin perpanjangan waktu, dan sebagainya. Tentunya kerugian paling besar ada pada user, ada pada kita, pada PPK. Makanya, merencanakan pengelolaan kontrak itu menjadi hal yang mau tidak mau harus dilaksanakan dengan baik. Oke, ya, kita lanjut ya. Kita mulai. Nah, ini tujuan umumnya adalah seperti disampaikan tadi adalah
peserta mampu melaksanakan identifikasi titik kritis dalam pelaksanaan kontrak PBJ dan penyusunan rencana pengolahan kontrak. Jadi dua hal, mengidentifikasi risikonya, titik kritisnya, dan yang kedua adalah rencana pengolahannya, ya, untuk berbagai sektor PBJ lah. Oke, ya, baik dinyatakan dalam tujuan umum maupun dalam tujuan khusus. Ya. Nah ini makanya tujuan khusus nanti dibagi menjadi dua. Bab 2 adalah terkait dengan tujuan khusus yang pertama, bab 3 adalah terkait dengan tujuan khusus yang ketiga. Nah, gambaran umum dari modul mengenai pengolahan kontrak adalah tadi, bab 2-nya adalah bagaimana mengidentifikasi titik kritis sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak. Maka mau nggak mau, kemarin kita sudah bahas, Bapak Ibu sudah bahas, bagaimana menyusun kontrak, syarat umum, syarat khusus, ya. Itu harus dipahami betul. Kenapa? Kita harus tahu apa yang sebetulnya sudah tertuang dalam kontrak. Ya. Kemudian, dokumen program mutu tentunya. Kenapa? Penyedia ya, harus punya rencana untuk menyediakan baja sesuai dalam kontrak. Nah, itulah namanya dokumen program mutu. Jangan sampai dia betul-betul hanya terima kontrak, kemudian tinggal pergi, dia nggak punya rencana gimana menyediakannya, ya. Tunggu saatnya tiba ada subkontraktor gitu kan dan lain-lain lah. Itu menjadi hal yang kemudian menjadi perhatian kita, ya. Oke, kemudian setelah paham syarat umum khusus, maka barulah ya dicari mana yang menjadi highlight-nya, titik kritisnya atau resikonya kalau bahasa manajemen, baru dibuat pengelolaannya. Ya, pengelolaannya untuk kemudian dibikin penyusunan rencana ya, berdasarkan titik-titik kritis tadi itu di bab 3 ya. Maka inputnya apa? Inputnya tentu Bapak Ibu harus punya dokumen kontrak. Nah, makanya dokumen kontrak kalau dibahas kemarin itu sudah dibahas pada waktu yang materi sebelumnya. Nah, jadi sudah ada dokumen kontrak. Nah, kita coba meng-highlight saja kira-kira apa risiko titik kritis yang ada pada dokumen kontrak. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian dokumen program mutu tadi yang disediakan oleh penyedia terkait dengan rencana mereka untuk melaksanakan kontrak. Ya, memastikan mutu terkait dengan pelaksanaan kontrak, ya, mereka sanggup kerjakan. Oke. Nah, itu yang ada di bab 1, Bapak Ibu semua. Ya. Ada di bab 1. Oke. Nah, kemudian masuk kita bab 2. Ya, saya akan buka bab 2. Ya. Saya akan buka bab 2-nya. Nah, ini. Bab 2 sudah mulai mengenai identifikasi titik kritis dari pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Ya. Kita akan mulai, ya. Jadi pertama tadi kita sedikit mereview ya apa yang ada dalam syarat umum dan syarat khusus kontrak, karena ini akan menjadi hal yang akan kita pantau kan, yang akan kita kendalikan, yang akan kita minta kepada penyedia. Ya. Syarat umum kontrak biasanya berisi mengenai definisi, ya, penerapan, bahasa hukum, larangan KKN. Nah ini hal dikaitkan dengan ya pekerjaan yang ada materialnya, asal material, oke, korespondensi, siapa yang menjadi wakil sah para pihak, terkait pembukuan bagaimana, terkait jenis kontraknya bagaimana, terkait dengan ketentuan perpajakan bagaimana, kemudian terkait dengan subkon bagaimana, ya, terkait dengan pengabaian bagaimana, terkait dengan penyedia harus mandiri, pengawasan pekerjaan, persetujuan dan pernyataan tidak keberatan dari pengawas pekerjaan. Jadi hal-hal itu diatur dalam syarat-syarat umum kontrak. Ya, sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian perintah, kemudian penemuan-penemuan, bakal ada penemuan-penemuan bagaimana akses ke lokasi kerja, bagaimana masa pekerjaan, ya, bagaimana penyerahan lokasi kerja, bagaimana SPMK, opnam di lapangan, program mutu tadi yang kita bahas, K3, mobilisasi, ya, mutual check, pengendalian waktu, oke, kemudian waktu penyelesaian, perpanjangan, dan seterusnya lah, ya. Itu hal-hal yang sudah kita pahami bersama pada masa yang sebelumnya, ya. Bagaimana serah terima, pengambil alihan, ya, kemudian pedoman pengoperasian, perubahan kontrak,
ruang lingkup dan seterusnya, keadaan kahar. Nah, ini sekarang lagi musimnya keadaan kahar. Oke, ya, penghentian pemenuhan kontrak, ya, keterlambatan, peninggalan, kita harus pastikan betul nih. Jadi dari tahapan-tahapan pertama tadi, dari definisi sampai pada hak dan kewajiban, ya, sampai nanti jaminan, gitu ya. Itikat baik, itu semua yang ada dalam syarat umum kontrak itu harus dipahami, kemudian dicari kira-kira mana hal yang lebih kritis dibanding yang lain, ya, supaya kita kendalikan, ya. Oke, kemudian merencanakan pengelolaan kontrak adalah memvalidasi program mutu yang disampaikan oleh penyedia. Terlihat, ya. Jadi penyedia itu diwajibkan menyusun program mutu pekerjaan. Itu apa? Program disusun oleh penyedia harus mendapatkan persetujuan dari pengguna. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan jaminan mutu hasil dari kontrak. Oke, quality assurance, dan harus disampaikan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau pre-close meeting. Jadi Bapak Ibu semua, ini hal penting untuk memastikan penyedia itu sebetulnya sudah mampu belum bekerja setelah dia tekan kontrak. Ya, jadi yakinkan dulu, ya, pada saat rapat persiapan membawa program mutunya, kita validasi dan kemudian kita kaitkan dengan tadi, ya, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ada dalam kontrak. Kira-kira apa yang direncanakan oleh penyedia itu valid tidak? Nyambung nggak gitu gampangnya dengan apa yang ada dalam kontrak yang kita inginkan, kan, gitu ya. Jadi apa yang kita butuhkan tertuang dalam kontrak, apa yang kita minta, itulah menjadi tugas dalam program mutu penyedia untuk menyampaikan kepada kita bahwa mereka mampu dengan rencana begini. Nah, itulah yang perlu kita validasi, ya. Ini menurut saya, ya, salah satu langkah vital untuk memastikan rencana pengendalian kontrak, ya. Nah, kita lihat apa saja yang isi dalam program mutu, Bapak semua. Program mutu tentunya pertama adalah menjelaskan mengenai latar belakang pekerjaan. Nah, di sini berarti diharapkan penyedia paham betul, ya, latar belakang suatu pekerjaan. Contoh soal tadi misalnya pengadaan komputer di laboratorium, kan. Nah, dia tahu bahwa ternyata ada sekolah itu butuh lab itu jumlah sekian, gitu kan, untuk kegiatan belajar mengajar dan seterusnya. Itu penting tuh latar belakang. Minimal penyedia juga paham bahwa latar belakang nanti, ya, biasanya muncul kemudian nanti kebutuhan, ya. Nah, kebutuhan itu harus disediakan oleh penyedia. Artinya penyedia pun harus paham supaya nanti dia jangan sampai penyedia itu sekedar menyediakan barang tanpa tahu latar belakangnya, sehingga, ya, ternyata barangnya pun bisa, ya, efektif, ya, dan seterusnya. Kemudian info kegiatan, ya, info kegiatan dalam program mutu menjelaskan mengenai profil kegiatan, profil penggunanya, dan profil penyediaan. Jadi penyedia itu nggak cuma paham bagaimana dianya, dia juga harus paham kita, ya, harus paham mengenai kegiatan yang kita minta, ya, supaya apa? Supaya tadi jadi mereka juga pada tune yang sama lah, sound yang sama, ya. Kemudian sasaran mutu kegiatan. Oke, ya, ini target yang akan menjadi mutu kegiatan. Menjelaskan tentang target yang akan dicapai dalam hal kinerja mutu pekerjaan, ya. Ukuran-ukurannya di sini nih, supaya apa? Supaya bisa dievaluasi, supaya bisa dilihat nanti, ya, memastikan paham nggak nih mutu kegiatannya apa, ya, ke arah mana mutu kegiatannya. Kemudian yang keempat juga menjelaskan mengenai struktur organisasi para pihak yang akan terlibat dalam penyelesaian pekerjaan, dari mulai project manager, kalau ada konsultan di mana, ada pengawas-pengawas di mana, ada MK di mana, gitu kan, dan seterusnya lah. Ada tim pendukung, tim teknis di mana. Jadi itu sebaiknya dibikin struktur organisasinya, ya, disampaikan dalam program mutu. Kemudian di samping itu juga setelah struktur, yakinkan juga program mutu ada tugas, tanggung jawab, pemenang, ya, dari masing-masing tadi, sehingga tadi, ya, jelas kewenangannya, jelas tanggung jawabnya, ya, sehingga bisa kita minta pertanggungjawaban ketika ada hal-hal yang memang, ya, di lapangan menyimpang nantinya, ya. Kemudian yang keenam, ya, perlu ada flowchart
pelaksanaan kegiatan yang menjelaskan tahapan. Nah, ini ya. Bagan alir pelaksanaan kegiatan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan. Ya, bagusnya dalam bentuk diagram-diagram. Kenapa? Dengan menjadikan dia diagram, flow, alur, gambar-gambar, itu mengindikasikan bahwa penyedia memang punya kemampuan untuk mendeskripsikan lebih mudah hal yang rumit ke hal yang lebih sederhana. Itu membuat dia menjadi visual, itu perlu kemampuan sendiri tuh. Makanya bagian alir kegiatan penting itu. Ya, di samping narasi sebaiknya dalam bentuk diagram. Kita minta coba paham nggak tuh penyediaannya kan? Oke, yang kemudian adalah jadwal pelaksanaan kegiatan. Ini timingnya dari mulai kapan dia mulai ya mobilisasi, kapan harus materialnya masuk, kapan harus ya mulai beli barang yang kritikal dan seterusnya lah ya. Kemudian jadwal material ya, di breakdown lagi setelah jadwal kegiatan adalah jadwal material ya. Jadwal alat. Jadi ini breakdown daripada yang jadwal pelaksanaan kegiatan, di breakdown ke jadwal material, di breakdown ke jadwal alat, di breakdown lagi ke jadwal personil, termasuk jadwal arus kas. Nah ini, ya, karena kita jangan sampai nanti ada penyedia yang beranggapan bahwa oh ternyata dia kehabisan uang. Lalu gimana kan? Padahal sudah ada jadwal arus kasnya, dikaitkan dengan termin dan lain-lain lah. Artinya apa? Kita pun nanti bisa menjadi pertanyaan ketika ada penyedia nih kok belum jadwalnya harusnya masuk dari kita, dia sudah nagih yang kedua misalnya gitu kan, atau nagih termin berikutnya. Ini kan ada masalah nih, kita bisa bilang bahwa sesuai dengan program mutu yang Anda buat, nggak seperti itu kan? Nah gitu ya. Kemudian rencana metode verifikasi, validasi, monitoring, ya, evaluasi, inspeksi, pengujian, dan lain-lain lah terkait dengan rencana pemeriksaan bahwa input yang digunakan telah memadai, prosesnya telah oke, dan produknya. Ya. Jadi penyedia itu harus punya rencana dan metode untuk memastikan tahapan-tahapan tadi dari mulai input, proses, sampai output itu sesuai dengan kriteria penerimaan yang sudah disyaratkan dalam kontrak. Ya, misalnya apa? Kalau kita konstruksi kan, untuk meyakinkan bahwa pasirnya itu pasir kelas 1, kayunya kayu kelas 1, gitu kan? Itu bagaimana caranya? Mereka harus punya itu metodenya, ya. Terus kalau misalnya pekerjaan, ya, ketika misalnya mau mengaspal suatu badan jalan, itu kan? Apakah ditutup semua? Apakah sebagian? Apakah separuh-separuh? Bagaimana ukurnya, gitu kan? Ketika mencampur misalnya beton, mencampur aspal, gitu ya, itu bagaimana campurannya, prosesnya, bagaimana ukurnya pasti pas, gitu kan? Nah itu semua adalah bagian yang harus dilihat. Punya nggak tuh ya, penyedia mengukur itu? Ya. Kemudian terkait dengan hasilnya, misalnya disyaratkan beton K250, nah, ini gimana penyedia tahu bahwa oke lah bahannya oke sesuai, prosesnya ada caranya, terus ternyata hasilnya pun harus dilihat. Nah jadi kita akan pastikan bahwa rencana, metode verifikasi, validasi, monitoring dan lain-lain itu punya ya. Atau kalau tadi contoh kasus komputer lah ya, cari input misalnya gitu kan, nah ini input komputernya ya dari penyedia mana gitu kan, memastikan bahwa itu bukan barang yang ilegal, bukan black market, betul-betul barang yang dari distributor yang memang resmi misalnya gitu kan ya. Nah kemudian bicara proses dari mulai perakitan ya, apa istilahnya zaman sekarang istilahnya membuka bungkusan ya, kemudian berakhir seterusnya, terakhir bagaimana betul nggak tuh kecepatan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, kemudian juga daftar kriteria penerimaan, menjelaskan referensi untuk menerima, acceptance ya. Jadi nanti bahwa akan diterima pekerjaannya kalau begini gitu kan. Dan kemudian daftar induk dari rekaman. Jadi harus ada program rencana gimana merekam jejak ya. Merekam jejak dari proses dari mulai setelah kontrak sampai betul-betul tersedia barjas yang kita inginkan dalam kontrak ya. Nah, Ibu semua, itu kira-kira ada 14 item yang perlu kita validasi ya terkait dengan merencanakan ya apa namanya pengelolaan kontrak. Jadi kita harus tahu juga apa yang menjadi rencananya penyedia.
Oke, kemudian ini beberapa hal yang dipredasi. Pertama, latar belakang. Yakinkan nyambung sama tujuan dan sasaran kontrak yang kita bahas tadi ya. Informasi tadi, yakinkan informasi disampaikan dengan betul terkait dengan kontrak berjasnya. Sasaran mutu tadi adalah terjemahan dari kebijakan mutu ya. Jadi harus jelas tadi ke arah mana mutu seperti apa, kebijakan mutu dan lain-lain ya. Kemudian struktur, kita bahas tadi tugas wewenang, apa yang divalidasi udah kelihatan ya. Oke, struktur misalnya betul nggak sesuai dengan kebutuhan lapangan, baik bicara ya, rentang kendali, jumlah personil, kualifikasi dan lain-lain ya. Tugas dan tanggung jawab, yakinkan dengan job desk-nya betul-betul orang yang kompeten ya dan seterusnya, tidak tumpang tindih ya. Bagan alir tadi mencerminkan tahapan-tahapan yang sistematis dan jelas, yang clear, diyakinkan sesuai dengan KAK, dengan spektek ya. Kemudian jadwal diyakinkan realistis dari satu tahapan ke tahapan yang lain ya. Kemudian jadwal material juga demikian, yakinkan tahapan-tahapan material ya itu logis. Kemudian jadwal peralatan ya, memperhatikan berbagai hal, jadwal personil, jadwal arus kas ya, rencana pengujian pemeriksaan, daftar penerimaan, oke. Kemudian daftar induk rekaman atau bukti kerja. Ini yang dilaksanakan validasinya itu semua. Ya, jadi langkah pertama yang perlu Bapak pastikan adalah memvalidasi yang namanya program mutu yang disampaikan oleh penyedia, ya, untuk memastikan bahwa mereka paham betul. Nah, kita lihat. Kemudian setelah kita paham, ya, apa yang menjadi program mutu dari mereka, kita validasi, kita minta rubah dan seterusnya, gitu kan? Sampai clear, oke lah. Kita sudah sepakat bahwa program mutunya penyedia memang sesuai dan kira-kira mampu akan menghasilkan Barjas sesuai dengan kontrak yang kita buat, gitu kan? Nah, kita akan bagi kira-kira ya untuk menghasilkan suatu Barjas tentunya ada input, ada proses, ada keluaran. Jadi memang yang paling mudah untuk memastikan ya mengidentifikasi titik kritis itu adalah memahami ya semua alur kegiatan dari mulai masukan, proses dan output. Jadi kita lihat titik kritis adalah apa sih ya? Itu titik kritis adalah penyebab terjadinya risiko-risiko dalam pelaksanaan kontrak pengadaan Barjas. Tadi kontrak Barjas itu apa sih tadi kan? Yang muncul menjadi over under volume dan seterusnya lah ya, tidak value for money secara umum, lebih background lagi menjadi gagal kontrak kan gitu ya. Nah, kita lihat ya, kalau keluaran apa sih? Dimulai dari bangunan, laporan-laporan, barang jadi, layanan gitu ya. Oke, kalau diproses dari mulai metode kerja, bagaimana mengirim, oke, input, material, tenaga, alat, artinya kita perlu pastikan ya ini semua adalah berjalan dengan baik, titik kritisnya dikelola dengan baik ya. Nah, kita lihat. Pertama, titik kritis pada tahapan masukan. Apa yang perlu kita kendalikan? Pertama apa? Pada material ya. Ada kesalahan mutu. Ini mutu kita bicara. Kita tentukan dulu mutu, kualitas bahan. Tentunya salah itu apa? Harus sesuai dengan mutu yang kita inginkan atau minimal sesuai dengan yang kita inginkan atau malah maksimal. Nah, gitu kan? Nah, itu hati-hati ya. Kita harus yakin betul tadi. Kita harus tahu persis bagaimana pekerjaannya, kaitkan kepada mutu tadi. Jadi tepat mutu di sini ada di sini, Pak. Ya, tunggu semua. Jadi kesalahan mutu itu di sini ada semua nih. Titik kritis pada material dan bahan. Sebaiknya berarti apa? Mutu sesuai dengan yang dibutuhkan, ya, sesuai dengan standar yang disyaratkan. Nah, berarti kita harus bikin pengolahan, jangan sampai ada penggunaan material pada mutu yang tidak sesuai ketentuan, tidak sesuai dengan kontrak. Nah, kita harus buat rencananya. Gimana penyedia memastikan mutunya bagus? Ya, berarti perlu ada tahapan-tahapan di mana sebelum material itu masuk pada proses pekerjaan sampai jadi barang jadi, maka perlu ada pengendaliannya dari kita. Ya, kita masalah otorisasi, izin, atau segala macam lah. Dibikin pengendalian itu. Karena salah mutu otomatis salah mutu di belakang. Ya. Kemudian kuantitas. Ya, kuantitas bahan. Ya, misalnya apa? Pasir gitu kan, harus ya misalnya campurannya 1,4 dengan semen gitu kan, nah ini menjadi 1,5 gitu kan.
ya untuk apa namanya menghemat material. Nah, ini kan menghemat material dari si penyedia mungkin menguntungkan, tapi bagi kita akan mengurangi kualitas, ya. Kemudian waktu ketersediaan, jangan sampai ada material-material yang datang terlambat, ya, atau nggak tepat waktunya, kecepatan juga mungkin menjadi masalah tuh, ya. Kecepatan menjadi kering mungkin, ya. Kelambatan menjadi nggak ada gunanya, ya. Nah, jadi kita bicara mutu, kuantitas, waktu dari material atau bahan, itu adalah titik kritis yang perlu kita kelola. Jangan sampai muncul salah mutu, salah kuantitas, atau salah waktu. Salah mutu itu apa? Perlu dipastikan. Apakah yang over quality atau yang under quality. Oke? Kuantitas itu juga perlu dipastikan. Over quality, over volume, atau under volume. Oke? Kemudian waktu ketersediaan juga dipastikan. Apa ya? Apakah lambat, apakah kecepatan, nah, gitu kan? Dan seterusnya lah. Kemudian titik kritis pada tenaga kerja. Ini masih bagian masukan, tapi semua ya. Titik kritis pada tenaga kerja itu pertama adalah salah kualifikasi, ya, salah kualitasnya. Ya, kita pengen padahal insinyur pengalaman 6 tahun pada pekerjaan bangun jembatan. Nah, ini yang datang ternyata nanti misalnya insinyur baru lulus kuliah belum pernah bangun jembatan. Nah, gitu ya. Nah, ini kan susah nanti, ya. Dia nggak tahu bagaimana cara bangun jembatan, belum punya pengalaman lah minimal kualifikasi, ya. Oke, itu kualifikasi, ya. Titik kritis, jangan sampai ada kualifikasi tentunya lebih rendah, ya. Lebih tinggi mungkin nggak masalah juga, asal jangan minta tambahan bayaran, toh, ya. Oke, jumlah. Nah, kalau jumlah over volume atau under volume yang masalah, sama. Jadi pastikan juga, ya. Kalau tenaga kerja mungkin semakin banyak mungkin semakin bagus, ya. Ya. Jangan sampai kekurangan. Yang penting nilai kontraknya jangan bertambah gara-gara input. Nah, gitu, ya. Kemudian waktu mobilisasi, ya, timing mobilisasi itu juga masalah tenaga kerja. Bagaimana menjadi tenaga kerja, pekerja dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu kan? Nah, itu titik-titik kadang-kadang mobilisasinya kelamaan, mulainya lama, akhirnya kerjanya terlambat. Ya, oke. Kemudian berikutnya adalah titik kritis pada alat. Ada jenis dan kapasitas alat, ada jumlah, ada waktu mobilisasi juga. Ya, alat ini kalau tadi tenaga kerja, sekarang adalah waktu alat. Ya. Sama jenis dan kapasitas alat, ya, itu pengaruh. Ya, kemudian jumlah alat juga pengaruh. Nah, ini beberapa hal terkait dengan titik kritis pada tahap masukan perlu semua. Ya. Kemudian pada tahap proses, ya, pekerjaannya sudah inputnya oke. Nah ini, ya, bahan-bahan material tadi dengan alat dikelola oleh orang, gitu kan, harus menyesuaikan dengan kaidah-kaidah keteknikan atau standar-standar pedoman yang ada. Ya. Saya pernah dulu menemukan, ibu semua, ya, ada kontraktor, ya, itu bahannya bagus, ya, alatnya bagus, ternyata metode kerjanya nggak benar. Ya, akhirnya apa? Bahannya bagus tadi, ya, materialnya bagus tadi karena ketat, tapi metode kerjanya kurang bagus, tidak sesuai dengan standar-standar kaidah-kaidah keteknikan, misalnya apa, beton gitu kan, harusnya beton dibiarkan selama sekian hari gitu, ini karena mau cepat, kemudian betonnya ditumpuk lagi oleh beban sebelum waktunya, akhirnya retak, ya, akhirnya malah ada konstruksi utama yang kemudian kurang bagus, ya. Nah, ini jadi nggak cukup terhadap input tadi. Metode kerja pun harus diyakinkan dengan kaidah-kaidah keteknikan, ya. Oke. Kemudian pada saat pengemasan, ya, pengiriman kalau kita bicara non konstruksi lah, kesesuaian dengan sifat-sifat barang, ya. Misalnya apa tadi, komputer, barang pecah belah kayak begitu dikemas hanya pakai kardus aslinya saja, dikirim sampai tempat pecah nanti kan, ya. Oke. Nah, itu jadi titik kritis itu harus dipastikan betul, ya. Obat-obatan yang tidak tahan panas gitu kan, kalau perlu harus dikirim dengan metode seperti apa, nah, itu, ya, harus dalam cold storage dan segala macam lah, ya. Oke. Nah, kemudian titik kritis pada tahapan keluaran, titik kritis pada tahapan keluaran, titik kritis pada bangunan hasil konstruksi kita lihat, misalnya apa tadi,
kesesuaian output pada spesifikasi yang ada. Uji outputnya harus dipastikan nih, ya. Jadi salah satu pengendalian kontraknya adalah bagaimana kita melihat hasil pengujian atau ikut hasil pengujian atau menguji, ya, hasil-hasil daripada keluaran. Bukan hanya bicara inputnya sudah benar, klasifikasinya benar, tentunya juga sampai pada output lah, ya. Oke, kemudian bagaimana pastikan keluaran sesuai dengan kebutuhan di awal tadi sebagai latar belakang pekerjaan. Oke, kemudian kritik-kritis pada hasil dari studi, analisis, laporan. Ini misalnya konsultan, ya. Kesesuaian kriteria dengan teknis keluaran pada kerangka acuan kerjanya, ya. Dipastikan laporan-laporan yang ada itu betul-betul sesuai dengan KAK. Ya, bunyi apa yang ada di KAK mengenai why, what, how, where, when-nya semua, ya, bunyi di sana sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, kalau pada barang jadi tentunya adalah itu nih, kalau komputer misalnya kan pastikan ada cara untuk menguji total komputer setelah dirakit menjadi komputer dari mulai CPU, monitor, ya, motherboard, segala macam lah, itu harus pada keluaran yang sesuai dengan spesifikasi yang kita minta, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara pada jasa lainnya atau layanan, tentunya pada service level yang kita inginkan, ya. Nah, itu apa yang ada di bab 2. Jadi membahas mengenai Bapak Ibu semua program mutu, ya, memastikan bagaimana divalidasi, kemudian dipahami titik kritis pada input, proses, dan keluaran. Input itu adalah bagaimana memastikan titik kritis pada tahapan material, tenaga kerja, alat, ya. Kemudian proses itu pada metode pelaksanaan, ya. Kemudian bagaimana kemasan dan pengiriman kalau dia bukan untuk konstruksi. Kemudian pada saat yang output itu bangunan, ya, hasilnya. Kalau untuk konsultan itu laporan-laporannya, kalau untuk barang jadi, ya, itu tentunya adalah barangnya seperti apa, layanan ya berarti service levelnya seperti apa. Baik, Bapak semua, itu yang ada di bab 2, ya, indikator pertama. Jadi nanti Bapak Ibu ketika diuji terkait dengan kompetensi PPK, terkait dengan rencana pengendalian kontrak, pastikan Bapak mampu mengidentifikasi tadi, pertama apa? Pertama adalah memvalidasi program mutu, kemudian mengidentifikasi input, ya, titik kritis yang ada pada input, titik kritis yang ada pada proses, titik kritis yang ada pada keluaran, ya. Oke. Mungkin sampai sini dulu, barangkali ada hal yang mau kita diskusikan, boleh silakan. Saya akan coba buka dulu pertanyaan, barangkali ada. Ini saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Pak Edi Lumbangaul, apakah syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus dalam standar dokumen dapat ditambah syaratnya demi pengendalian kontrak? Iya Pak, betul sekali Pak. Ya, jadi kan sebetulnya kan ini sudah bicara tahapan waktu menyusun draft kontrak, ya. Jadi betul sekali. Jadi kalau kita bicara pengendalian kontrak, perencanaannya itu tidak akan bisa lari dari dokumen kontraknya itu sendiri. Jadi ketika dokumen kontraknya lemah, tentunya akan lebih repot kita mengendalikannya, Pak. Oleh karena itu, standar dokumen, ya, dalam pengadaan Barjas tentunya dimungkinkan ditambah, asal tadi, ya, tetap berkaidah-kaidah prinsip-prinsip pengadaan, Pak. Nah, gitu ya. Asal tadi untuk mengupayakan pengendalian kontrak yang lebih baik, betul sekali, ya. Artinya itu kan bisa dimodifikasi dengan kepentingan yang lebih baik. Kemudian berikutnya dalam langkah pengendalian kontrak, apakah boleh kita persyaratkan dalam rancangan kontrak bahwa jaminan pelaksanaan hanya dari bank, gitu ya? Atau jaminan pemeliharaan bentuk uang tunai, karena rekanan nggak mau memperbaiki kerusakan pada masa pemeliharaan. Ya, baik Pak. Ya, tadi jadi seperti disampaikan di awal tadi bahwa
Ini kan sebetulnya yang namanya jaminan juga sudah diatur dalam Perpres kalau kita bicara 19, Pak. Jadi memang kalau kita bicara murni kepentingan kita, kepentingan PPK gitu kan, kita hanya bicara yang penting mana yang paling aman toh. Yang paling aman apa? Tentunya jaminan dari bank atau bentuk uang tunai ke bank, itu kan jelas-jelas ketika ada masalah tinggal cair ya Pak Edi ya. Ya, tapi ketika kita bicara Perpres, ternyata kan Perpres tidak hanya mengatur kita, Pak. Harus fair mengatur hubungan kita dengan penyedia dan tentunya para pelaku usaha yang lain juga, termasuk para pelaku usaha di bidang penjaminan, Pak. Jadi saya ingat sekali dulu Pak Kepala KPP di awal-awal tahun 2010 cerita bahwa awalnya ada ide bahwa Perpres 54 itu mau mensyaratkan jaminan hanya dari bank atau boleh pilihlah kepada penyedia, kepada PPK gitu kan. Tapi kemudian Pak, itu muncul desakan-desakan, muncul ekstrim demonstrasi lah dari para asuransi, bank dan lain-lain. Nah, artinya begini Pak, kita nggak mungkin lagi mengganti Perpres, bahwa Perpres bilang boleh. Berarti kalau kita bilang Perpresnya kita mau kita ubah, itu ya nggak boleh Pak, seperti saya bilang tadi. Jadi dokumen-dokumen dalam standar bidding dokumen itu bisa sedikit modifikasi dengan catatan tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan dan tidak melanggar Perpres yang ada. Oke Pak ya. Nah, terus gimana caranya? Nah, ini kan ada resiko Pak. Ada resiko ketika kita pakai jaminan dari bukan bank atau uang, ternyata penyedianya malah tidak mau memperbaiki karena biaya pemeliharanya sudah melebihi 5% dari nilai kontrak, gitu kan ya. Nah, udah tinggal kabur aja kan. Oke. Nah, maka itu menjadi risiko sendiri, Pak. Risiko sendiri yang perlu kita kendalikan, kita rencanakan. Pertama apa? Risiko pertama kali kita terima jaminan tadi dari non-bank. Berarti kita perlu yakinkan bagaimana kita ketika nanti ada wan prestasi dari penyedia, itu bisa dengan mudah mencairkan. Kadang-kadang PPK juga lalai mengklarifikasi, lalai memverifikasi dokumen-dokumen jaminannya. Sehingga pada saat sudah mau dicairkan, ada kesulitan-kesulitan dalam mencairkan oleh kita sendiri, Pak. Jangan oleh penyedia, oleh kita sendiri gitu kan. Nah, itu yang menjadi permasalahan tuh akhirnya. Karena dari awal kita nggak mengendalikan. Kedua, oke lah, kita sudah yakinkan bahwa jaminannya bisa cair, mudah cair. Tapi kan itu bukan hal yang kita inginkan. Kenapa? Kalau sudah kita menggunakan tools jaminan, berarti sudah ada wan prestasi dari penyedia kan, Pak. Oke? Tadi yang kita kendalikan adalah tadi proses dari mulai input ya, kemudian outputnya dan di tengah-tengah prosesnya sehingga kita memastikan bahwa kalau perlu jaminan itu nggak dipakai gitu ya. Kenapa? Karena sudah kita kendalikan dari mulai inputnya, prosesnya sampai outputnya. Nah, demikian Pak. Jadi jangan hanya kita tunggu ketika sudah selesai kontrak, ternyata barangnya rusak. Kenapa rusak? Ternyata inputnya nggak beres, materialnya jelek. Kenapa rusak? Ternyata metodologinya nggak benar. Nah ini. Jadi kenapa rusak? Karena nggak ada uji lab di akhir. Ya gitu kan? Nah, itu kan artinya kesalahan ada pada PPK yang kurang mengendalikan sebetulnya. Toh kalau sudah kejadian harus mencairkan jaminan, tetap dua-duanya akan repot Pak. Ya, makanya itu kondisi seperti itulah yang kemudian perlu dikendalikan. Ya, oke. Masih dari Pak Edi lagi. Dalam pengendalian pelaksanaan kontrak, berapa persen deviasi keterlambatan progres pekerjaan agar diputus kontraknya oleh PPK karena dinilai tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaan? Bagus nih. Agar penyedianya jangan beranggapan PPK-nya kejam, padahal penyedianya yang lambat dan progresnya. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya, seperti saya sampaikan tadi, ya, judgement kita kan awalnya adalah pada program mutunya mereka. Mereka pun hasilnya program mutu mereka, jadi sudah ada tuh kurva S dan lain-lainnya, ya Pak. Nah, kalau kita kalau kita memahami kurva S yang disajikan, itu kan tentunya adalah mengindikasikan bahwa mereka mampu melaksanakan kurva S tadi, kemudian dengan proses tahapan prosesnya demikian.
Nah, deviasinya berapa persen? Tentunya sangat tergantung pekerjaannya, Pak. Adjustment-nya PPK dengan tim teknis dan lain-lain, itu perlu menilai day to day, daily pekerjaan, sehingga tadi jangan sampai sudah terlanjur, ya gila, Pak. Ya. Jadi saya akan sedikit ilustrasikan nih. Ya. Saya sedikit ilustrasikan dulu mungkin ya. Nah gini Pak Edi. Nah, ini kan misalnya kurva S nih. Ya. Nah ini. Nah ini kan selesai masa kontrak. Anggaplah misalnya 4 bulan. Oke. 4 bulan, kita lihat dulu Pak. 4 bulan di sini bulan apa nih? Kalau di sini sudah Desember atau November atau di masa tidak mungkin di adendum, berarti ini adalah timeline yang ketat Pak. Ya Pak, karena kita bicara adalah akhirnya adalah akhir yang tidak mungkin lagi di adendum. Nah, lain mungkin di sininya masih bulan Juli Pak. Oke, atau kebutuhannya nih Pak, kebutuhan ya, kebutuhannya. Bulan Juli pun kalau kebutuhan di Juli artinya kalau Agustus sudah relatif nggak ada gunanya juga nggak penting. Jadi kebutuhannya ini menjadi penting Pak, kebutuhan dan timeline ini Pak, anggaran ya. Ketika ini menjadi tanpa nggak ada kompromi lagi, berarti ini timeline yang strict Pak. Berarti Bapak day to day harus pastikan. Nah, ternyata realisasinya misalnya pada ya sepertiga lah, sepertiga misalnya, sepertiga ini sudah ada deviasi, gitu kan? Deviasi ini memang sedikit kecil Pak, kecil di sini. Tentunya kecil di sini akan pengaruh secara normal. Kenapa namanya kurva S? Karena otomatis Pak lihat nih, yang namanya kurva S ini kan secara riset memang menunjukkan progres pekerjaan yang akan layak ya dilaksanakan dan akan menghasilkan mutu yang terbaik lah kira-kira gitu kan. Artinya ketika ini di sini bisa nggak kira-kira ini kita pacu sampai sini ya, nah gitu. Nah itulah pertimbangan teknis tadi, keteknikan Pak. Kalau memang tidak mungkin berarti apa Pak? Bapak jangan ragu-ragu, putus segera, jangan tunggu di sini. Ini kan bukan masalah kejam atau tidak kejam Pak. Ya, ini adalah masalah bahwa Bapak punya risiko bahwa gagal kontrak. Karena apa? Secara keteknikan, oke, secara keilmuan teknik Bapak, ini deviasi di sini tidak mungkin misalnya Bapak percepat sampai ke sini. Kalaupun iya, tanyakan ke mereka bagaimana program percepatannya. Nah, gitu Pak. Ya, itu, Pak. Nah, itulah yang namanya pengendalian. Jadi kita harus pastikan betul ya bahwa kita punya timeline, punya guidance ya secara keteknikan. Kira-kira deviasi itu bukan hanya bicara deviasi angka, Pak, tapi deviasi substansinya dikaitkan dengan jenis pekerjaan dan rencana penyelesaian. Nah, mungkin begitu Pak Pak Edi ya. Oke, coba saya lihat lagi pertanyaan yang lain, barangkali masih ada. Pertanyaannya belum. Hai. Oke. Masih ada. Sudah ya, terakhir pertanyaan misal deviasi. Oke, baik. Silakan barangkali ada teman-teman yang lain. Di sini baik. Ada yang melambaikan tangan Pak Ika. Boleh, boleh. Dengan siapa nih melambaikan tangan? Ya, ini buka mikrofonnya ya. Oke, boleh Bu Reni, silakan Bu Reni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Reni, apa kabar Bu Reni? Gini Pak, saya kurang setuju yang barusan Bapak terangkan. Maaf, saya kenakan dulu sama saya Reni dari Kabupaten Beliau. Halo, maaf Bu Reni agak kurang jelas suaranya. Nama saya Reni dari Kabupaten Beliau.
Maaf, Dari saya perkenalkan Kabupaten dulu. Saya dari Kabupaten Bungo. Kabupaten Bungo. Bolu. Oh, Bungo, Jambi Bungo. ya? Ya. Bungo. Ya Oke. Pak, Bungo Jambi. Kebetulan saya latar belakang teknis. Yang Bapak Yes. barusan terangkan, itu tuh masalah Ya. misalnya keterlambatan udah 30% atau udah Ya. 40%. Itu tuh Ya. menurut saya bisa diputus kontrak, Pak. Karena kita Ya. harus melihat kritisnya dulu. Contohnya, Betul. pekerjaan jalan. Bobot yang Ya. paling tinggi itu di pekerjaan aspal. Betul. Jadi misalnya sudah terlambat 50% karena pekerjaan Betul. konstruksinya belum kelar-kelar. Kalau aspal Betul. bobotnya tinggi, pekerjaannya bisa cepat selesai. Ya. Jadi kalau Betul. teknik atau di ilmu bangunan itu tuh ada sejenis Microsoft Project yang menentukan titik-titik kritis itu, Pak. Jadi walaupun pekerjaan itu misalnya terlambat 70 atau terlambat 50%, saya belum, maksudnya itu tuh masih bisa dikendalikan gitu. Asal memang tidak melewati titik-titik kritis yang ada. Terus di Permen PU juga ada ya, Permen PU tahun 2008 itu walaupun udah lama, waktu PCM itu jalur kritis harus diterangkan, maksudnya dipaparkan waktu PCM. Jadi disitulah kita melihat kapan pelaksanaannya jalur kritis itu. Kalau misalnya pas di jalur kritis terlambat, itu yang baru kritis, benar-benar kritis. Tapi kalau misalnya terlambat 50%, 60%, itu tuh belum tentu, Pak. Masih bisa dikejar gitu loh. Nah, terus dengan mutu juga seperti itu, Pak. Itu aja. Ya, betul. Terima kasih Bu Reni. Makanya tadi saya sampaikan ke Pak Edi bahwa memang kita nggak bisa menentukan bahwa berapa persen, nggak ada. Sangat tergantung jenis pekerjaannya. Nah, setiap jenis pekerjaan itu memang tadi seperti disampaikan Bu Reni, itu beda-beda critical path-nya. Makanya dalam PCM tadi, salah satu yang dilihat adalah bagaimana metode kerjanya, gitu kan, urutan pekerjaannya, critical path-nya, itu dinilai betul. Kalau ternyata tadi kita sampai pada waktu di mana tidak mungkin lagi tidak mungkin lagi di delay gitu kan, entah tadi mungkin secara presentasi mungkin hanya 5%, tapi pekerjaan yang vital tadi masuk pada titik kritis gitu kan. Nah, seperti Berni bilang betul, itu malah mungkin kita nggak akan kita perpanjang, nggak akan kita delay. Karena masuk pada titik kritis. Nah, sebetulnya di modul kita itu juga ada tuh pelajaran mengenai PCM dan lain-lain. Mungkin saya bisa sampaikan ya. Tapi itu mungkin di on class tuh baiknya karena terlalu rigid ya. Oke, tapi nggak apa, ini kita sedikit sampaikan. Bagus Bu Rini, terima kasih banyak. Jadi sejalan yang saya sampaikan tadi memang tidak ada angkanya berapa, sangat tergantung pekerjaannya. Ya, coba kita lihat dulu ini kalau nggak salah ini. Di modul yang lengkap modul kita juga ada nih ya. Beberapa teknik yang bisa dipakai untuk tadi seperti disampaikan oleh Bu Reni nih. Nah, ini ya. Jadi teknik-teknik yang bisa dipakai untuk menjadwalkan proyek, ini kan? Nah, betul sekali. Nah, ini dari mulai bar chart, kurva S dan lain-lain. Nah, di kurva S nggak kelihatan tadi titik kritisnya. Tapi kalau sudah sampai pada ini, misalnya ya, network ya, arrow ya, network, kemudian chip vektor diagram dan lain-lain, kelihatan nih tadi seperti Bu Reni bilang ya, ada titik-titik kritis di mana yang tidak bisa ditunda. Ini contoh nih ya, pekerjaan ini lah misalnya. Ini pekerjaan selama 15 hari. Ya, kita lihat ini di jalur inilah yang namanya titik kritis. Gitu kan? Di jalur inilah yang namanya titik kritis. Artinya apa? Tertunda sehari saja, otomatis ini akan menjadi 16, 17 dan seterusnya. Nah, ini kan tadi saya bilang, ini yang saya bilang itu deadline. Deadline ini itu kalau ini kaku deadline-nya, maka ini ketika titik kritis sudah ada masalah, maka kita perlu yakin pengendaliannya. Oke? Jadi
Kalau terjadi mau nggak mau berarti apa? Kita harus punya upaya juga untuk kita kan pengen jangan sampai PBJ-nya gagal. Contoh, terlambat sehari saja misalnya apa? Ini bangunan untuk apa ya? Ada di kemarin tuh ada bangunan untuk MTQ gitu kan. Bangunan untuk tuan rumah perlombaan. Terlambat sehari saja itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Maka tadi ketika di sini yang menjadi masalah, misalnya apa nih pembelian apa namanya material utama lah, material utama gitu kan. Nah ini berarti ada pada titik kritis, berarti nggak bisa di-delay nih. Nah, mungkin materialnya secara nilai kecil. Nah pembobotan itu kan terkait dengan nilai, bukan terkait dengan titik kritis, betul sekali. Makanya harus digabung nih, ya antara kurva S tadi ini yang hanya bicara nilai, bobotnya relatif kepada nilai pekerjaan. Betul sekali, bukan kepada titik kritis. Nah, digabung dua itu, tadi makanya penjelasan saya, deviasi sekian persen pun ini, kalau ternyata ini adalah titik kritis yang tidak bisa delay, maka putus. Tapi kalau misalnya deviasinya besar pun, tapi secara teknis tadi, masih ada percepatan yang memungkinkan sampai sini, nah itu berarti nggak masalah. Berarti tinggal kita minta tadi, kita minta rencana kerjanya di sini apa. Yaitu, jadi kita bicara tadi, critical path-nya di sini kita ganti. Oh, ternyata yang terlambat cuma di sini. Terlambat sekian hari. Oke. Nah, berarti apa? Dia awalnya masih punya delay time selama 2 hari, gitu kan? Maka dia nggak boleh lebih lambat dari 2 hari. Nah, gitu kira-kira. Jadi betul sekali Bu Reni. Terima kasih banyak. Ya. Jadi kaitkan juga antara kurva S, deviasi persentase bobot pekerjaan dengan jenis pekerjaannya. Ya, baru kita bisa memutus kontrak. Terima kasih Bu Reni. Ya, Oke, Pak. ada lagi silakan. Terus ini Ya. di pekerjaan konstruksi itu Permen nomor 6 PRTM Ya, Bu. 2008 itu tuh dijelaskan langkah-langkah untuk pekerjaan konstruksi. Jadi salah satunya tuh waktu PCM tuh network planning untuk jalur kritis ini harus diterapkan. Tapi kenyataan sehari-hari itu banyak tidak dilaksanakan ya. Terus tahu datang apa misalnya udah terlambat sekian hari ini putus saja padahal kan bukannya seperti itu seharusnya. Itu Pak. Ya PPK-nya PPK-nya harus paham betul masalah pengendalian kontrak ini. Jadi yang dilihat bukan hanya deviasi persentase, tapi dari deviasi. Kalau persentase hanya lihat dari kalau yang persentase kan hanya dilihat dari kurva S, Bu ya. Bobot pekerjaan. Iya, seharusnya bukan kurva S, harusnya dari network planning ini. Ya. Ya, betul sekali. Jadi dua-dua ini harus dilihat, betul sekali. Nanti pada saat tatap mukanya dipelajari, Bu. Kebetulan ini kan karena sesi online nih, jadi nggak sempet ya. Nanti dibaca di apa namanya. Ada banyak sekali metodenya kalau itu. Di modulnya udah ada, ya. Jadi di modulnya udah ada lengkap tuh. Jadi ini ada, jadi di sini disampaikan berbagai macam metode yang lazim dipakai dari mulai network row, ya, analisis, pakai apa namanya, vektor diagram, ya itu. Nah, ini yang tadi disebut critical path method, hampir sama lah metodenya. Ini berarti kita bicara kalau berdasarkan metode ini, ya itu yang paling atas nih, yang kritis nih. Berarti ini untuk ini nggak boleh ada delay sekalipun. Nah kalau boleh delay berarti apa? Kita masih punya toleransi di paling ujungnya ini kan. Nah itu dia. Baik, terima kasih Bu Reni. Ya, terima kasih kembali Pak. Ya, terima kasih Bu Reni. Selanjutnya ada Pak Edi Darmawan, Pak. Edi Darmawan, mangga Pak Edi, silakan. Silakan Pak Edi. Halo Pak Edi. Halo Pak Edi. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada mungkin saya lanjut dulu ya. Masih satu bab lagi. Baik, saya lanjutkan masih satu bab lagi. Kalau tadi di bab Kalau tadi di bab 2 kita membahas mengenai titik kritisnya. Bagus sekali sudah paham lah apa itu titik kritisnya. Nah, di bab 3, di bab terakhir, itu mengenai unjuk kompetensi yang berikutnya, yaitu menyusun rencana pengelolaan kontraknya. Jadi berdasarkan berbagai macam titik kritis tadi itu dibikinlah dibikinlah rencananya ya.
Oke, menyusun rencananya sekarang kita bahas ya. Menyusun rencananya. Oke. Nah, rencana pengendalian kontrak ya, itu sebetulnya ya, instrumennya ya, ada rencana mutu gitu ya, dituangkan dalam dokumen rencana mutu, ya, rencana pengendalian kontrak. Quality assurance, penjaminan ya, dan pengendalian kualitas. Quality assurance and quality control ya. Dua hal tadi disebut dalam quality plan ya. Nah, kita lihat rencana pengendalian kontrak sebetulnya sudah dimulai sejak seperti disampaikan di bab 2 tadi, masalah adanya dokumen program mutu. Jadi penyedia itu mesti paham betul bagaimana dia merencanakan mutu pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dalam kontrak. Dan kita bahas lagi ya. Setelah divalidasi oleh kita, maka itu menjadi ukuran yang harus kita kendalikan ya. Nah, pertama adalah yang bisa dilakukan adalah tadi rencana pengendalian jadwal. Kita PPK berperan dalam menyusun rencana pengolahan jadwal. Kapan saja? Pertama tentunya tadi saat pre-cost meeting itu, saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Jadi yakinkan betul ketika rapat persiapan kontrak, tadi terutama konstruksi mungkin ya. Ya, tapi ya sebetulnya bukan hanya konstruksinya, semua pekerjaan pun sama ya. Dipastikan bahwa dia punya langkah-langkah, punya rencana kerja yang baik, dan make sense tadi, terutama terkait dengan kebutuhan, deadline, dan lain-lain. Kemudian bisa juga dengan rapat-rapat berkala. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang progresnya ya harus kita pantau, tentunya rapat berkala dan rapat-rapat khusus ya kalau perlu, artinya contoh misalnya keadaan darurat, ya, di mana banyak hal yang di luar prediksi, maka perlu rapat khusus ya. Atau laporan-laporan yang sudah dibuat ya, atau program pemeriksaan pelaksanaan dari program mutunya ya. Itu namanya rencana pengendalian jadwal. Oke, kemudian juga ditambah jadwal-jadwal lain terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Tadi jadwal alat, jadwal personil, ya, jadwal material, jadwal pengujian. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah ini rencana untuk memastikan ya pengendalian kontrak. Ya. Nah, oke, itu rencana pengendalian jadwal. Harapannya apa? Harapannya tentunya tidak terlambat. Tadi itu, ya. Jadi ternyata rencana pengendalian jadwal dimulai sejak tadi persiapan pelaksanaan kontrak. Di samping kurva S, ya tadi kurva rencana yang kita bentuk dalam bentuk PERT atau ya tadi arrow node diagram, ya itu perlu dipastikan. Jadi kita pun harus pantau terus titik kritis, jangan sampai ada delay di titik kritis supaya jangan terlambat. Ya, rapat-rapat berlangsung dengan baik, laporan bukan hanya formalitas, gitu kan? Itu dipastikan betul. Termasuk jadwal-jadwal tadi ini rencana memastikan jangan sampai ada keterlambatan jadwal. Jadi salah satu yang diperhatikan kalau kita bicara kontrak biasanya adalah utamanya adalah gimana caranya kontrak sesuai dengan jadwal. Di samping mutu nanti belakang kita bahas. Ya. Biasanya zaman sekarang yang paling banyak adalah keterlambatan pekerjaan. Tentunya banyak hal penyebabnya kan. Kalau di sini ya asumsinya normal nih dari mulai persiapan sampai pada pengujian kan. Di lapangan juga ditemukan nanti ternyata banyak kontrak yang udah nggak normal di awal gitu kan. Misalnya apa? Kontrak-kontrak di masa anggaran perubahan gitu, ABT. ABT-nya baru datang di bulan-bulan Oktober, November kadang-kadang, September, Oktober lah ya. Pekerjaan yang secara normal harusnya misalnya 3 bulan dipaksa dalam waktu 2 bulan. Nah, itulah. Nah, kemudian bagaimana kita mengendalikan jadwal itu kan menjadi hal yang kritis. Artinya apa? Tidak ada delay. Ya. Delay paling banter hanya perpanjangan waktu 50 hari atau 90 hari gitu kan. Artinya di awal kita sedang bicara bahwa secara perencanaan awal itu kita memperketat yang namanya jadwal kegiatan. Tapi harus tadi di awal jangan lupa
jangan sampai gara-gara memperpendek waktu kemudian jadi under quality, Pak. Jangan lupa konsep tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu itu harus saling mengait, ya. Nggak boleh satu di antara yang lain saling terpisah. Jadi dipastikan bahwa ya kontrak itu, terutama kontrak-kontrak yang kritis tadi, yang tidak mungkin delay waktunya, ya kebutuhannya nggak mungkin delay, nggak boleh terlambat. Oleh karena itu tadi ya penjadwalan masalah kurva S, jadwal kurva PERT-nya dan lain-lainnya harus diyakinkan betul dan pengawasannya pun harus baik. Ya. Oke, kemudian rencana pengendalian biaya. Nah, ya. Sebetulnya biaya itu kan kalau kita bicara pekerjaan PPK sudah selesai waktu buat HPS, dah. Ya. HPS lah itu namanya pengendalian biaya di PPK. Bahkan tahun sebelumnya sudah waktu saat PPK bikin anggaran kan. Jangan lupa sekarang PPK juga punya kewajiban buat anggaran. Nah, berarti sekarang kita bicara bagaimana terkait dengan biaya pada saat kontrak. Nah, sebetulnya masih ada. Jangan sampai minimal ya toh gara-gara biaya yang terlalu membengkak, biaya yang ada hal-hal yang membuat ujung-ujungnya misalnya apa? Cash flow-nya penyedia menjadi macet. Toh juga ujung-ujungnya kalau penyedia cash flow-nya macet, dia nggak bisa beli material, dia nggak bisa bayar pekerja, toh pekerjaan kita juga yang menjadi masalah, gitu. Maka tetap kita perlu memastikan ya rencana mengendalikan biaya, ya. Tapi kita nggak bisa juga menjadi orang yang campur tangan dengan rencananya penyedia sebetulnya, ya. Jadi rencana pengendalian biaya sebetulnya dilakukan oleh penyedia. Dengan cara apa? Tentunya sebetulnya adalah menyusun rencana arus kas. Ini yang tadi yang di bagian awal harusnya sudah disampaikan ke kita dan kemudian kita nilai, kita validasi kira-kira ya cash flow planning-nya itu kira-kira tepat enggak nih, masuk akal enggak? Ya. Ini ada mungkin penyedia yang nggak pernah minta uang, tahu-tahu di akhir baru minta uang sesuai dengan cash flow-nya gitu kan. Ya, bisa saja kalau memang penyedianya memang bermodal besar kan, ya. Tapi tadi ketika kita sebetulnya secara anggaran juga sudah direncanakan pencairannya, sebetulnya juga didorong penyedia untuk kalau kita yakinkan dia sudah memberikan progres pekerjaan yang kita dapat akui gitu kan. Nah, rencana arus kasnya diminta penyedia untuk membuat penagihan. Ya, supaya jangan ada alasan nanti ketika misalnya gagal kontrak di akhir, dia bilang karena nggak dibayar, nggak bisa, ya. Karena kita juga sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Jadi arus kas yang disusun oleh penyedia dipastikan harus divalidasi ya dan didukung dengan rencana arus kas keluar oleh kita, rencana pencairan dana DSP2D dan lain-lain. Nah ini, jadi rencana arus kas disusun sesuai dengan standar keuangan yang berlaku dan diberikan kepada pemilik pekerjaan. Oke, rencana arus kas dapat memberikan gambaran penyedia Badjas melakukan pengolahan keuangan terkait dengan kontrak pekerjaan PBJ-nya. Ya, jadi semester ya. Nah, lihat. Kalau terkait dengan pengendalian biaya, ya tentunya ada rencana uang masuk, ada rencana uang keluar. Rencana uang masuk, rencana uang keluar. Ya. Nah, dalam satu proyek penyedia, rencana uang masuk dari mana? Tentunya dari pembayaran kita kan. Ya, dimulai dari saya bilang tadi uang muka. Ya, termin. Ya. Atau bisa jadi dari internal, dari modal sendiri kalau memang dia kuat. Nah, ya. Kemudian rencana pengeluaran apa? Kewajiban uang muka ke subkon, kewajiban bayar pekerja, kewajiban bayar asuransi, kewajiban ke bank terkait dengan proyek dan lain-lain lah, gitu kan? Nah, ini harus dipastikan arus kasnya logis, jangan sampai ada arus kas yang kemudian ya nggak logis, nggak memungkinkan sehingga ini menjadi alasan penyedia untuk prestasi, gitu kan? Nah, ini juga dikendalikan oleh kita. Dibantu dikendalikan lah, karena sebetulnya ini urusannya penyedia sebetulnya. Ya, dibantu dikendalikan oleh kita. Nah, itu terkait dengan penyedia. Terkait dengan kita, yang pure pemberi pekerja adalah tadi ya, menjamin ketersediaan anggaran. Jangan sampai juga penyedia pas nagih anggarannya nggak ada. Nah, berarti manajemen kas
yang ada di kita berarti terkait PPK, PPTK lah kalau di daerah di Pemda gitu kan, orang keuangannya segala macam harus paham betul bagaimana kewajiban kita membayar, ya nggak boleh terlambat, karena terlambat pun bisa dipinalti oleh mereka gitu kan. Nah itu. Maka rencana pengendalian biaya harus kita pastikan anggarannya ada. Jangan sampai bikin kontrak anggarannya nggak ada. Nah, gitu ya. Atau bikin kontrak anggarannya seperti sekarang nih tiba-tiba dialihkan dari awalnya dak fisik kemudian dialihkan ini. Ya, kata Menteri Keuangan karena lagi krisis semuanya semua dana alokasi khusus non kesehatan, ya, non pendidikan semuanya diberhentikan dulu. Nah, ini kan padahal mungkin sebagian udah mulai kontrak nih. Ya. Nah, ya, itu bagaimana itu harus dipastikan tuh. Ya, jangan sampai terus suruh kerja nanti nggak ada yang bayar. Ya. Oke. Kemudian menetapkan prosedur bayar kepada penyedia barjas. Anggarannya oke, kemudian mekanisme bayarnya. Penyedia pun dikasih penjelasan supaya jangan sampai mereka menagih dengan dokumentasi dan tagihan-tagihan yang kurang lengkap sehingga menjadi delay, menjadi postpone, menjadi pending, ujung-ujungnya mengganggu cash flow-nya mereka. Ya. Dan juga tadi menyetujui tadi rencana arus kas yang sudah diusulkan oleh penyedia supaya dikaitkan dengan manajemen cash-nya kita lah, ya. Oke. Nah, itu dua hal ya terkait dengan rencana terkait dengan pengendalian jadwal dan rencana pengendalian biaya, ya. Dan kemudian berikutnya adalah rencana pengendalian kualitas ini, ya. Sebetulnya ini yang kadang-kadang utama terkait dengan kontrak yang mau kita inginkan kan, ya. Di waktu oke lah, uang oke. Nah, ini quality banyak hal, ya, bicara barangnya, ya, kemudian volumenya, ya kan, ya, terus service levelnya itu bagian semua yang ada dalam kualitas lah, ya. Jadi pengendalian untuk ya mutu kegiatannya adalah berupa pengendalian kualitas oleh penyedia. Biasanya akan melalui pengujian-pengujian. Nah, jadi kita harus buat rencana membuat pengujian-pengujian, ya. Dimulai dari membandingkan sumber daya, ya, yaitu apa? Input, metode kerja, proses, ya, kemudian inputnya, pengiriman, hasil, dengan syarat-syarat kualitas yang sudah dipersyaratkan dalam kontrak tadi, dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus, ya. Oke. Jadi kita perlu meyakinkan bagaimana menguji input, menguji bahan, bagaimana menguji alat. Nah, ini kan. Kemudian terkait dengan metode kerja, bagaimana menguji cara mencampur, ya, cara produksi, ya, bagaimana menguji pengiriman, ya, bagaimana pengiriman itu enggak. Jadi saya pernah bekerja di bidang pengiriman, itu termasuk ada cara-cara mengirim tuh sampai ada ujiannya gimana caranya nih barang ini suatu barang terbentur apa tidak, ya, karena asuransi pengiriman itu akan sangat tergantung bahwa bagaimana cara mengirim. Ketika mengirimnya jelek, terbentur, nah ini rusak, udah asuransi nggak tanggung tuh. Kelihatan dalam alat yang dipasang oleh perusahaan asuransi itu bahwa ini terjadi gara-gara jatuh, nah gitu kan, ya. Atau kalau kita kenal handphone lah, ya, ada apa namanya itu, ada kertas lakmus di bagian baterainya itu kan, kalau ternyata kita kena air terus di service center bilang ini nggak bisa nih, kenapa kena air, kenapa warnanya berubah gitu kan. Nah, itu antara lain adalah mekanisme pengiriman yang benar. Kemudian hasil pekerjaan, ya, itu pastikan output yang betul-betul dikeluarkan sesuai dengan yang kita minta, terutama terkait dengan kebutuhan usernya, ya. Oke. Nah, ini beberapa hal rencana pengendalian kualitas oleh penyedia. Di antaranya adalah menetapkan fungsi quality control. Nah, ini. Waktu nyusun organisasi penyedia barjas, waktu di pengendalian mutu tadi, itu dipastikan siapa yang menjadi quality controllernya, ya, terutama di penyedia, termasuk nanti di kita, itu double check kan, ya, cek and recheck. Siapa quality control yang dari pihak kita bohirnya lah, ya.
Oke, pertama bicara siapanya sudah. Yang kedua adalah alatnya. Ya, siapa yang menyediakan alat? Ya, sampai orangnya ada, ternyata untuk ngetes nggak ada alatnya, gitu. Ada apa namanya perawatnya, tapi nggak ada alat tesnya sekarang, itu tes apa namanya, tes untuk rapid testnya nggak ada, nggak bisa kan? Ya, terus coba dokumentasikan, jangan lupa ya, karena apa? Dokumentasi ini menjadi jejak, formulir-formulir, daftar-daftar untuk menguji kualitas, oke? Ya. Kemudian bagaimana oleh kita, Bohir tadi, ya, meriksa dan menyetujui usulan penyedia atas fungsi pengendali kualitas. Jadi orangnya tadi yang ditunjuk oleh penyedia itu mestinya kita setujui. Betul nggak dia kompeten, orang yang nguji, orang yang independen, yang nggak gampang dipengaruhi, gitu kan? Ya, orang yang rada saklek terhadap mutu, gitu kan? Itu perlu penting itu, baik aspek teknis maupun psikologis dan lain-lain itu penting, ya. Karena kadang-kadang controller itu kalau ya banyak komprominya susah juga, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menetapkan prosedur, misalkan kualitas dikaitkan dengan jangan sampai juga tumpang tindih. Jadi alangkah baiknya kita sinergikan ya dengan apa program kualitas yang ada, program mutu yang ada sehingga tidak tumpang tindih ya, tapi tetap menjaga mutu dari hasil pekerjaan. Oke. Nah, pemeriksaan kualitas, kita lihat nih, tidak identik dengan pengujian kualitas yang menjadi tanggung jawab penyedia. Artinya tidak menggantikan. Ya, pengujian kualitas itu bagian penyedia memastikan pekerjaannya sesuai dengan mutu yang kita minta, toh. Nah, kemudian kita pemeriksaan kualitas hal lain. Ya, pemeriksaan kualitas adalah terkait dengan kegiatan dari pengendalian mutu, baik langsung maupun tidak. Ya, tadi bisa saja kita menjadi orang yang hadir ketika uji mutu dilaksanakan oleh penyedia. Nah, itu artinya apa? Kita mungkin ketika itu hadir berarti nggak perlu uji lagi. Ya, karena apa? Kita sudah yakinkan betul bahwa uji mutunya sudah baik, gitu kan? Ya. Tapi kalau memang kita nggak yakin, kita perlu uji sendiri, ya maka kita laksanakan pengujian ulang. Itu namanya pemeriksaan kualitas. Ya. Oke. Nah, jadi kalau tadi kita bicara ya berbagai macam perencanaan terkait dengan ya bagaimana mengendalikan jadwal, bagaimana mengendalikan mutu ya, bagaimana mengendalikan biaya ya. Maka ini dibahas sedikit mengenai tadi resiko dalam pelaksanaan kontrak. Sebetulnya sih kalau tadi masih pakai bahasa-bahasa rencana pengendalian terkait dengan kritis, nah ini kita mencoba membahas pakai konsep yang namanya manajemen risiko ya. Jadi dalam modul kita juga dikenalkan konsep risk management dalam berbagai macam aspek. Ya, artinya sekarang sudah menjadi tren pola bahwa mengelola apapun harus pakai konsep manajemen risiko lah, gitu kan. Nah, jadi terkait dengan pelaksanaan kontrak juga sama, kita harus bicara manajemen risiko kontrak berarti. Nah, kalau kita bicara manajemen risiko kontrak, pasti awalnya adalah apa? Awalnya adalah identifikasi risiko ini. Awalnya adalah identifikasi risiko. Oke. Kemudian dianalisis. Oke. Kemudian ditangani. Baru kemudian dimonitor. Langkah-langkah ini namanya pengelolaan risiko. Nah, gitu. Atas rencana-rencana pengolahan yang sudah dikaitkan tadi lah. Jadi rencana digabungkan dengan tahapan manajemen risiko. Nah, ini. Nah, risiko itu tadi kalau kita bagi bisa pada risiko jadwal, risiko biaya juga, risiko kualitas, risiko komersial. Nah, ini kalau pakai pendekatan risiko berarti sebelum membicarakan rencana penanganan harus diidentifikasi risikonya. Ya, lain dengan tadi kita bicara rencana pengendalian secara generik kan. Itu adalah rencana-rencana pengendalian terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya umum. Ya. Nah, kalau pakai pendekatan manajemen risiko, kita bicara lebih khusus lagi. Ya, jadi rencana pada tahapan
penjadwalan, biaya, dan lain-lain, baru kemudian bagaimana dianalisis, kemudian bagaimana dikelola. Ya, secara umum kira-kira begini ya Bu semua ya. Jadi saya akan sampaikan dulu ya. Kayak jadi, nah ini, oke. Dengan pendekatan manajemen risiko, oke, pertama apa? Ditetapkan dulu sasarannya. Misalnya terkait dengan luar jadwal. Berarti apa? Sasarannya adalah tidak terlambat, no delay. Sama sekali nggak boleh proyeknya delay. Tapi yang namanya identifikasi risiko adalah dicari tahu apa yang membuat delay. Ya, tadi dari mulai input, proses, ya, sampai outputnya. Inputnya tadi dari mulai bahan, alat dan lain-lain, metode kerja tadi, ya, dari mulai penjadwalan secara PERT, ya, diagram dan lain-lain lah. Ini dipastikan. Baru kemudian dianalisis. Dianalisis, lihat, waktu identifikasi semua hal yang berpengaruh kepada delay yang mungkin terjadi itu diidentifikasi. Diidentifikasi sebanyak-banyaknya, Pak. Nanti waktu Bapak misalnya ditanya oleh penguji terkait dengan kompetensi ini, Bapak pastikan Bapak paham pola pikir seperti ini, Pak. Pertama, sasarannya apa? Tujuannya apa? Terkait apa? Misalnya jadwal. Oh, berarti kontrak saya nggak boleh terlambat. Apa risikonya? Saya buat risiko terkait dengan proses pekerjaannya. Dari mulai proses awal, input, sampai pada output. Material jelek, material nggak ada, material langka, contoh itu input material. Ya, metode kerja, gangguan dari preman, dan lain-lain lah. Ya. Terus ya, mobilisasi yang belum lancar, ya. Atau sekarang ternyata apa? Transportasi terganggu COVID, ya. Jadi itu namanya risiko. Jadi risiko adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Ingat, risiko bukan masalah. Berarti bukan yang sudah terjadi, tapi yang belum terjadi. Ya. Kemudian dianalisis. Dianalisis untuk cari tahu mana yang risiko yang tinggi, mana yang rendah. Jadi tidak semua risiko nanti kita kendalikan, cukup yang tinggi saja. Tapi bisa kualitatif. Ya. Nah, nanti simpulannya apa? Sampai sini muncullah risiko yang tinggi. Nah, atas risiko yang tinggi ini baru kemudian dikelola, direspon. Dengan cara apa? Ada yang dibiarin, diterima, sudahlah, tidak usah bikin perencanaan pengendalian. Artinya apa? Resikonya dianggap kecil. Oke? Atau resikonya dianggap tidak material, ya. Atau ditolak. Berarti ini resiko sangat fatal, nggak berani ngambil resiko, berarti kegiatannya malah nggak dikerjakan. Ya. Kemudian dipindahkan, disubkonkan misalnya, ya, dikasih diasuransikan. Misalnya apa? Keterlambatan pengiriman. Saya nggak mau ambil resiko. Kalau denda gara-gara keterlambatan pengiriman, maka saya pindahkan ke asuransi, biar asuransi yang bayar. Nah, gitu. Ya, namanya dipindahkan. Nah, kemudian terakhir baru dimitigasi. Nah, ini yang dikendalikan. Ini yang dibuat rencananya. Rencana pengendaliannya. Rencana pengendalian kontrak. Nah, ini jadi pola pikir dari mulai sasaran sampai pengendalian. Inilah yang nanti hasil akhirnya adalah dokumen perencanaan pengendalian kontrak. Gitu. Ya. Oke, Bapak semua. Jadi itu kira-kira ilustrasi daripada manajemen risikonya, ya, terkait dengan pengolahan kontrak. Ya, itu ya, paparan mengenai bab 3 ya. Jadi kira-kira secara garis besar, Bapak Ibu semua, itulah isi daripada modul masalah perencanaan pengolahan kontrak ya. Nanti detailnya silakan dibaca modulnya, kemudian pada saat tatap muka bisa lebih dielaborasi
Tadi bagus pertanyaan-pertanyaan sebetulnya sudah ada semua dalam modul itu ya. Mudah-mudahan bisa melengkapi. Oke, barangkali masih ada pertanyaan, kita sedikit diskusikan, boleh silakan. Saya mulai dulu dari pertanyaan terakhir tadi kalau nggak salah pertanyaan Pak Edi. Sekarang masih Pak Edi lagi nih. Sudah nih. Nah, Pak Edi lagi. Pada pekerjaan pengadaan papan informasi, himbauan dari bahan plat besi, pada saat pemeriksaan pekerjaan sebelum serah terima didapati bahwa tebalnya kurang dari syarat dalam spesifikasi. Untuk pengendalian kontrak, bolehkah dilakukan adendum? Itu namanya bukan pengendalian kontrak, Pak, menyesuaikan kontrak dengan realisasi. Kalau pengendalian kontrak itu kan kita bicara mencegah, Pak. Mencegah kalau dari awal bahwa kita pengen papan yang memang platnya misalnya tebalnya berapa tuh? Setengah mili kali ya Pak Soli. Setengah 5 mili lah, 5 mili gitu kan. 5 mili. Itu artinya kan sudah berdasarkan kebutuhan. Nah, berarti kita kendalikan Pak di waktu pekerjaannya itu adalah beli plat sebelum dipasang, cek dulu platnya betul nggak 5 mili gitu kan. Itu namanya pengendalian input. Terus waktu dikerjakan gitu kan, cairkan pengecatannya, pemotongannya segala macam sesuai dengan yang kita minta. Cara menyemprotnya mungkin catnya bagus, cara nyemprotnya pakai baygon, semprotan nyamuk ini kan ya nggak bagus juga tuh. Harusnya kan pakai apa namanya kompresor gitu lah. Jadi itu yang pengendalian. Jadi menurut saya pengendalian kontrak bukan membuat adendum kemudian jadikan dia menyesuaikan dengan spesifikasi, kecuali memang kita yakinkan bahwa kita salah kebutuhan. Contoh gini, tebalnya ketebalan sehingga kalau terlalu tebal malah nanti jatuh kena angin gitu kan misalnya gitulah. Nah, itu berarti urusannya adalah urusan pelaksanaan manajemen kontrak nanti Pak. Tapi di tahapan perencanaan Bapak perlu pastikan boleh. Jadi tadi kan ingat nggak kita bicara adalah salah satunya adalah bagaimana merencanakan mengendalikan output. Ini kan output Pak. Ketika outputnya nggak cocok, material nggak cocok, maka kita perlu ada rencana untuk adendum boleh Pak. Rencana untuk adendum. Nah, oke ya boleh. Tapi dengan catatan tadi kebutuhan dan lain-lainnya boleh. Ya. Oke. Kemudian Bu Reni, Pak untuk pengendalian kas pada kegiatan proyek, gimana caranya PPK untuk melaksanakan pemeriksaan karya? Oh enggak, bukan Bu. Jadi kita nggak mungkin juga memeriksa keuangannya rekanan kan, itu udah menjadi ranahnya orang lain sebetulnya kan, ya. Oke, jadi kalau kita bicara pengendalian kas tadi, ada dua tuh, ada pengendalian kas oleh si penyedia, ada pengendalian kas oleh kita bohir. Nah ini, oke, jadi tadi itu dijelaskan dua-duanya dalam pengertian, bentar ya. Ayo dua, bentar, saya tayangkan lagi tadi yang bab 3-nya. Bab 3 S. Ini bab 3. Nah ini Bu. Jadi rencana pengendalian arus kas itu kan ya oleh pemilik sama oleh penyedianya sendiri. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau oleh pemilik apa ini? Pertama hanya menjamin kita anggarannya ada. Terus kalau dia bayar, dia tahu cara nagihnya, nggak boleh ada yang kurang segala macam. Dan kita hanya menyetujui rencana arus kas mereka dikaitkan dengan proyek kita. Nah, kita nggak perlu mengaudit mereka, itu urusannya urusannya apa mekanisme lain, ya. Jadi kita menurut saya nggak sampai ke sana, Bu. Terkait dengan rencana pengendalian biaya itu dikaitkan dengan anggaran kita, mekanisme kita bayar, dikaitkan dengan arus kas yang sudah kita setujui. Nah, waktu menyetujui arus kas, kita pastikan arus kasnya nyambung dengan rencana kerja, nyambung dengan titik kritis, jangan sampai kas menjadi alasan untuk one prestasi, kayak gitu. Kayak gitu, Bu Reni ya. Oke, kemudian sebentar masih ada nggak nih?
Di pertanyaan sudah selesai. Barangkali ada yang mau langsung diskusi, silahkan. Ada yang tepuk tangan, siapa nih? Oke, Bu Reni atau Pak Edi boleh silahkan. Halo Mbak Rami. Halo Pak. Ya, masih ada yang kira-kira ini ada yang masih bertanya? Coba, udah nggak ada ya? Udah habis ya? Udah nggak ada Pak, yang lambaikan tangan juga udah nggak ada. Oke, kayak gitu. Kalau gitu pas ya, jam 12 zuhur nih, kita close aja lah kalau gitu ya, kalau nggak ada lagi ya. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu semua, jadi saya sampaikan closing ya materi kita. Jadi sesi 2 jam ini adalah sesi pengantar kepada Bapak Ibu ya untuk bisa mempersiapkan diri pada saat nanti ikut sertifikasi kompetensi PPK yang menjadi syarat untuk menjadi PPK pada tahun 2024 ya. Sebetulnya kalau saya lihat beberapa modul yang dikaitkan dengan modul yang dikaitkan langsung dengan SKJ itu sih komponennya lebih sederhana sebetulnya. Jadi modul yang dipakai oleh kita sekarang ini ya modul SKKNI itu modul yang lebih complicated, yang lebih lengkap lah ibaratnya. Jadi dengan mempelajari modul ini ya untuk masuk sebagai okupasinya PPK itu sudah sangat cukup lah. Baik dalam tadi pengertian sebagai PPK dalam Perpres 16 ya dan teman-temannya Permen PU dan lain-lain, juga PPK dalam pengertian secara umum sebetulnya. Jadi karena memang SKKN itu sebetulnya arahnya dibangun sebagai PPK dalam pengertian keilmuan secara umum. Nah, kalau kita sudah punya ilmu, apapun atmosfernya Perpres atau tidak, sebetulnya itu bukan hal yang masalah ya. Jadi tadi Bu Reni bilang kita sudah punya kemampuan dari mulai kemampuan yaitu memvalidasi ya, program mutu, di dalamnya nanti ada masalah penjadwalan, berbagai macam metode penjadwalan, memahami titik kritis, itu kan. Nah, kemudian memahami titik kritis, titik kritis dari setiap tahapan, baru membuat rancangannya. Nah, dalam pendekatan manajemen risiko, berarti apa? Mengidentifikasi risikonya dulu, kemudian dianalisis, kemudian dikendalikan untuk resiko-resiko yang tinggi supaya jangan sampai perencanaan kita juga terlalu ngejelimet, terlalu remote, jadi banget day to day mengganggu pekerjaannya penyedia juga, jangan-jangan malah nanti yang ada malah kita bukannya mengendalikan malah ngerepotin. Nah, jadi ada salah satu gambar yang bagus tuh di cerita risk management. Ada seorang koboi habis belajar risk management, itu koboinya akhirnya malah nggak bisa gerak. Gara-gara apa? Gara-gara semua resiko koboi tadi dikendalikan. Koboi itu kan tugasnya adalah mengembala sapi. Dia takut jatuh maka pakai seat belt. Takut jatuh pakai jaring-jaring. Takut kudanya kena paku, pakai sepatu kuda. Akhirnya malah nggak bisa jalan gara-gara menerapkan risk management. Nah, itu jangan sampai juga terjadi. Jadi kalau kita merencanakan pengendalian, buatlah rencana yang efektif tapi juga fleksibel, efisien, Pak. Jadi kesederhanaan itu adalah keniscayaan. Kalau kita pikir-pikir, coba kita lihat bagaimana manajemen sekarang berbasis IT ya, entah Grab, entah Gojek, itu bisa mengendalikan pegawainya, anggaplah itu pegawai atau mitra kerja kan Pak, itu ya. Jadi para driver itu kan mitra kerja, para penyedia layanan mitra kerja semua. Dia bisa bekerja sungguh-sungguh menyelesaikan kontrak tanpa harus bertemu, tanpa harus ada kerumitan, tanpa harus buat laporan. Jadi intinya adalah merancang pengendalian berdasarkan resiko-resiko yang benar-benar real, memanfaatkan teknologi itu menjadi hal yang ya keniscayaan lah. Oke, baik Ibu semua, terima kasih banyak ya. Agenda kita hari ini sesuai jadwal kita sudah penuhi. Saya doakan semoga semuanya sehat-sehat sampai pada sesi yang benar yaitu sesi tatap muka sesungguhnya nanti ya. Mudah-mudahan bencana ini juga cepat selesai, bisa segera
kita dalam keadaan normal lagi ya, bisa ketemu tatap muka lagi, bisa silaturahmi lagi dengan Bapak Ibu semua teman-teman PPK. Baik, terima kasih banyak ya teman Ibu. Selamat siang. Sehat semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.